Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min 'ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala rahmat, anugerah, terutama kesempatan, kesehatan bagi kita sehingga kita dapat menghadiri pengajian ini. Mudah-mudahan waktu yang bapak-bapak, ibu-ibu luangkan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar kelak. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Hadis ini saya yakin bukan kali pertama dibaca di masjid kita ini. Tentulah banyak juga guru-guru kita, buya-buya kita, ustaz kita yang membacakan hadis koga di hadapan kita bersama-sama. Jadi ada eloknya kita mengulang-ulang balik hadis ini guna lebih memantapkan pengetahuan kita, keyakinan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang tersimpan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Arti hadis tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Berarti kalau disebut Imam Muslim, hadis kogah hadis sahih berarti. Dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah berkata. Apa kata Rasulullah? Idza matal insan, apabila mati seseorang manusia. Dalam riwayat lain, apabila mati anak keturunan Adam, apa yang terjadi? Inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, putus amalannya kecuali 3. Ada 3 perkara yang tidak putui dah. Apa yang pertama? Illa min sadaqatin jariyatin, yang tak putui dah sedekah jariah. Apa yang kedua? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat.
Apa yang ketiga? Au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam hadis kau tiga sabut di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis lain lebih ada tiga. Ini nih kita baca hadis kau. Kalaulah meninggal seorang muslim, putus amalannya, ndak dapat dia inyo beramal leh. Inyo nin tidak bisa beramal. Sesodo putui, ndak. Ada tiga nin tidak putui. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Apa pelajaran dari hadis kau? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, banyak pelajaran dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa yang pertama? Kita sampaikan berapa cukup di waktu saja. Apa yang pertama pelajarannya? Hadis ini mengingatkan kita betapa berharganya kehidupan seorang muslim. Itu yang pertama. Seorang muslim yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, selama masuk hidupnya yang dipikirkan diinya bekal yang akan dibawa pulang kelak ke akhirat. Jadi bogo dia masuk hidup kita go. Kalau ndaklah bogo masuk hidup kita go no. Masuk hidup kita go waktu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan itu ya. Siapa kita yang laba umur 30 tahun, ada di antara kita yang laba umur 40, ada 50, ada 60, ada lebih daripada itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunianya berapa umurnya? 63. Ibu-ibu ada ni lebih pada 63, 4 ni apa? Lambau tu. Ya, lah lambau tu. Lambau tu bahasa cu. Bahasa kerennya bonus. Apa lah ada ni lebih 63 kan? Lambau je tu. Ya. Jadi kau ton jago lo pada Nabi leh. Nabi 63 nya. Dan lah 75 umpama. Jago dia pada Nabi leh ndak. Enggak. Soal umur itu soal rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis gogo pelajaran pertamanya bogo hidup kita go. Makanya kehidupan yang berharga ini manfaatkan untuk selalu memperbanyak amal ibadah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kau tidak dapatnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau lah meninggal dunia sudah apik. Uang salah faham uang hadis kau kan. Hadis kau disabuin dia uang bagi yang salah faham tu. Kalau lah mati sudah apik apa jual ini. Ndak sampai ke kita apa jual ini. Nyalah putui sesodo lah. Nin tidak putui tu tiganya sabui cik-cik dia. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati, hadis ini isinya yang putus itu amalan orang yang meninggal dunia. Amalan wang yang hidup untuk nen meninggal dunia ndak sabui dia hadis ko no. Nen putui itu meninggal dunia umpama si A, nen putui amalan ni nyonya. Ya, tapi amalan wang lain untuk inyo ndak sabui dia Nabi putui itu. Kadang-kadang kita salah faham kita membaca hadis Nabi ko. Kalaulah waktu itu tidak berharga, ndak akan bersumpah Allah Ta'ala dengan mengatakan wal asri, demi masa. Banyak Allah Ta'ala bersumpah menggunakan waktu. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Banyak waktu yang dipersumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ndaklah bogo kau tu dah, ndakkan macam itulah Ta'ala dah. Tinggal bapa-bapa dan ibu-ibu kita memanfaatkan waktu yang berharga ini. Selama hidup ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal bersuah dengan Rasulullah, pertanyaannya ndaklah biar dah daripada ya Rasulullah, apa amal yang paling ancak? Asal bersuah dengan Nabi tu bola biarnya, ada kemampuannya. Itu dia tanya ndak, apa amal yang paling ancak ya Rasulullah? Kenapa? Karena orang yang cerdas bukan orang yang berfikir untuk dunianya saja, tapi orang yang cerdas, orang yang menggunakan dunia untuk sampai ke akhirat. Itu dia makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia makna. Apa arti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami, kita akan kembali kepada Allah. Uang Pulau Jambu disabutnya balik ke Pulau Jambu, tanda ponanya mantau tu. Lah balik si anu tu ni. Lah pulang lah balik ke Pulau Jambu, tanda pona merantau tu. Tu satu. Yang kedua, kalau orang merantau pasti balik ke asalnya balik. Maka disabut pulang ke Pulau Jambu nya. Kita go te dunia mantau sesodo go. Ndak ada yang tidak. Kalau bahasa mahasiswanya in the cost. Kos-kosan gitu nya menyolang gitu nya. Si anu go disewa de dunia go 35 tahun. Pulang sudah tulis. Tentu de inyo pulang ni, tentu. Uang menonton ni uang pulang dua uang yang ya banau dakik ke Allah Taala. Sange dakik ke Allah Taala. Tentu de inyo bilo nyo pulang no. Di bai tando de Allah Taala ke inyo. Si anu go menyewa nyo dunia go 50 tahun. Pulang sudah tulis. Kita go milik Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Cuman karena gemerlapnya dunia go, indahnya dunia go, perhiasan dunia go, terlupa kadang-kadang jalan odok pulang. Terlupa kadang-kadang jalan odok pulang. Ada bagai yang terlupa bosonyo kan pulang. Ndak jalan dia terlupa, orang ndak terkonang dia bosonyo kan pulang dah. Akhir apa? Ndak ada amal ibadah yang dipersiapkannya dah. Waliyadzubillah. Itu pelajaran pertama bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kalau ditinjau dari ilmu tasawuf, kalau dipedalam kaji go seketik, oh ndak seketik mana, luar biasa sekali. Luar biasa. Kita go hidup ndak sampai sejam setengah sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat. Ini sebenarnya. Kalau de uang-uang arif, ulama-ulama yang arif, yang landak baca gayinyo de la Ta'ala le dunia go condo memasuk telunjuk kalawi masuk telunjuk kalawi lokek ayu seketik di jari telunjuk di ujung dunia anen seketik tu ti dunia nen lawi tu itulah akhirat. Cuman nen diparabuin de uang nen mano nen setitik jago kan dia. Apa tanda ke ia? Nah, nampak-nampak dek kita inyo ke masjid. Sebui aja. Kalau bahasa buya almarhum, bahasa orang tua ambo, teragak masjid ke inyo. Ini tu ti buya ada kamu. Nyo ada kita ke bapak-bapak, ibu-ibu, nyen buya, teragak masjid ke inyo ni. Ndak inyo teragak ke masjid dah. Masjid dia teragak ke inyonya. Ndak nak nampak dek masjid inyo dah ni. Dek apa tu? Dek memperabuin nin setitik.
Terlupa kita bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Bapak-bapak ni, ibu-ibu yang saya hormati, apa pelajaran yang kedua? Allah Subhanahu wa taala majak kita berniaga. Leamu kalian dan ajak berniaganya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Leamu kalian dan tunjuknya perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari seso. Allah Ta'ala diajak kita berniaga deh. Diajak kita berjual wali deh. Diajak kita menggali deh. Apa cara? Caranya aku tu nentigo ke. Nentigo ke buat. Selagi duit kita buat nentigo ke. Apa nentigo tadi? Sedekah jariah. Yang nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh, yang mendoakan. Diajak berniaga oleh Allah Ta'ala. Sedekah jariah. Bapak-bapak ni, ibu-ibu, ulama kita mengatakan sedekah jariah itu wakaf. Wakaf. Itu tu makna sedekah jariah tu. Ada piti balabio di rumah tu, beli Al-Quran, tiba ke masjid, datangi pengurus masjid. Pengurus masjid, ikut Al-Quran 10 buah, ambo wakafkan untuk masjid kita. Bila dia piti di rumah tu, bisa membeli rak-rak Al-Quran. Masjid kita kan tak ada rak Al-Quran lah. Al-Quran lah banyak umpama. Ya, rak tak ada dah, tampik tak ada dah. Sehingga terlampau je kadang-kadang tak terhormati Al-Quran oleh. Tiba ke pengurus masjid, ikut rak masjid go ambo wakafkan. Rak Al-Quran go ambo wakafkan untuk masjid kita. Itu namanya berwakaf, bapak-bapak ni sekalian. Ndak putui pahala tu dah, lah meninggal dunianya, ini akan mengalir je pahala tu dulu. Kalau duit uang, kalau seseorang itu hidup dan dia bisa beramal saleh, itu biasa je, ndak istimewa tu dah. Nomor duit mah. Duit berajannya salat, berajannya puasa, berajan baca Al-Quran, rajin berzikir, biasa je dia. Hebat tu, hebat, tapi tak istimewa apa tu. Ini istimewa tu apa ke ia ya? Nyolah mati, lah tak bisa dia beramal leh, tapi pahala dapat tawi je dia. Itu tu ni hebat. Lecinan kita macam itu dia. Nah. Muasal mengonang tu naik je bulu orang dia. Cinan tu kita. Lah mati pahala ndak putui. Kalau duit dapat pahala biasanya duitnya. Tapi ni hebat tu, lah mati je pahala ndak putui. Apa jalannya tu? Itu tu niaga, dia ajak kita berniaga dia Allah Taala. Bawakaflah kalian ni. Jangan dibandingkanlah wakaf kita dengan wakaf sahabat Nabi le. Langit je bumi. Sahabat Nabi, ambo contohkanlah Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Rasulullah, Dzunnurain, menikahi 2 orang putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika susah uang Islam, musim kayong, musim paceklik, ndak ada ayu dah. Ada orang Yahudi punya sumur orang Yahudi kan tak koyong-koyong no. Tak koyong-koyong no. Bayu tawi je, banyak tawi ayu. Orang Islam payah nak minum. Diminta dia Rasulullah ayu ke, ndak amu. Apa ni ndak amu? Nyu ayu ke dijual deh. Dijual ke orang Islam deh. Ayu sumurnya cako untuk minum. Uang payah nak minum. Apa pembeli? Roti, makanan, jual ayu deh, dapat roti, bisa makan anak bininya. Minta dia Rasulullah agar diben ke orang banyak, ndak amu. Balik Nabi ke sahabat, siapa kalian yang bisa membeli sumur namanya Raumah? Sumur Raumah. Siapa kalian yang bisa membeli sumur Raumah tu,
maka akan meminum ayunya di surga sebanyak ayu sumur Rauma tu. Sampai cerita tu kepada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni pedagang, ini uang kaya. Kalau zaman kini pakar ekonominya dulu, ekonom handal. Terdangau dia Sayyidina Uthman, langsung dijangau dia uang Yahudi juga. Apa ni nya? Si anu ni nya. Dan balilah sumur engkau kan ni nya. Ndak berjual. Ndak berjual. Apa ndak berjual? Kalau dia jual sumur ko hilang pendapatan dayan ni. Nya ayu dijual deh, dapatnya makanan. Ndak ti makan anak bini dan lainnya. Apa kata Sayyidina Utsman? Cerdik, cerdas, pintar Sayyidina Utsman ni. Ndak betul dah ni nya. Dan bali setengah sumur kan. Setengah dan balinya. Setengah ni. Apa cara berjual bali setengah? Sari punya dayan, sari punya engkau ni. Sari dayan punya, sari engkau punya ni nya. Orang Yahudi cakap, orang Yahudi bongak. Aku piti masuk kan ni. Ado punya dayannya, ndak hilang punya dayan ni nya. Bisa dan jual ayu kan nya, piti dah pek pula ni nya. Apa katanya? Ayalah, setuju dengan ni nya. Dan jual setengah. Sari engkau punya, sari dayan punya ni. Berapa dibali dek Sayyidina Utsman? 12.000 dirham. 12.000 dirham. Nisab zakat 2 tui dirhamnya. Nisab zakat 2 tui dirham. Lah dibali deh, bain piti 12.000 dirham deh. Imbau uang banyak deh. Oi kalian orang Islam, diwakafkan ke orang Islam deh, soran zodo deh kamai ni nya. Kalian ambil ayu kogo untuk 2 hari sekali mun. Ambil ayu ko banyak-banyaknya untuk 2 hari ni nya. Ni isu inyo punya gole ni. Dia ambil lah deh orang Islam ayu ko untuk 2 hari. Isu kan balik punya orang Yahudi dia balik. Ndak ada ni membeli ayu dulu. Nyawang lah punya ayu sesodo. Lama. Apa ni orang Yahudi ke kena maupun sumur ke kalian ni. Tiba Utsman tadi balik. Ndak ada orang beli ayu orang Malay ni. Dan beli je lah sesodo sumur tu ni. Codi Utsman. Dia inyo merasa ndak ada piti masuk leh. Ayalahnya. Dan jualnya. Berapa belinya? Tambah 8.000 dirham lainnya. Pertama berapa beli deh? 12.000 dirham. Tambah 8.000 dirham. 20.000 dirham. Nisab zakat berapa jaka? 2 tui dirham. Di bandek Sayyidina Utsman ke umat Islam sesodo. Kita ndak bisa dek kita macam itu. Jangan kan kita dayan ndak tolok dan macam itu dah. Nya ndak ada punya sebanyak itu dah. Jadi apa tu yang bisa kita lakukannya? Nin kita punya. Apa yang kita punya, apa yang kita mampu, apa kelapangan kita, wakafkan. Akan mengalir pahalanya tawi. Ada kita kan cerdik mengaji. Ada si anu, ambo bertanya ambo ustaznya iya. Ada ambo bawa wakaf dulu lemari ke tempat anak yatim, ke panti yatim nanya. Lemari dulu wacau. Dan ni duit je dan lain ni. Lemari ko lah bini nya. Ndak ada lemari ko lela makan dek. Apa nama orang? Iya. Ada ni duit je dan lain ni. Kok mati dan suak lai dah dapat pahalanya lemari ko ada boleh hani. Dan ni duit bau ni nya. Kok mati dan suak lai dapat dan pahalo. Nan mengalir cakor dunia ni. Tanya deh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Haroto kalaulah diwakafkanlah lah jadi milik Allah. Maka ndak boleh memperjualbelikan wakaf. Ndak boleh diperjualbelikan, ndak boleh dihadiahkan, ndak boleh diwariskan. Konon-konon yang tiga ke la yuhabu wa la yuba'u
wala yurathu. Dijual beli tak boleh. Diben ke orang lain tak boleh. Dihibahkan, dihadiahkan tak boleh. Dijadiin warisan untuk anak cucu tak boleh. Jadi mana yang lah diwakafkan tu sudah menjadi milik Allah. Kalau dia sudah menjadi milik Allah, akan adonya tawi tu. Nya pemilikin tak pernah mati tu. Jadi isau pula leh. Kok labi lemari tu so dia jadi itu ditonyon berapa kurang lemari oleh so dia itu tonyon so dia. Ditambah lemari kau balik, ditambah Al-Quran kau balik. Itu wakaf namanya tu. Ambo di mana-mana ambo selalu mengimbau orang untuk banyak-banyak berwakaf. Kenapa? Karena boleh jadi nin lain, dari nin lain kau tak dapat wak. Tapi kalau lepona kita berwakaf, ya, insya-Allah akan mengalir. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Jadilah guru bagi orang lain, ajon orang lain gale elok, ajon keluarga kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari mana yang babininya, mulai dari bininya, ajau bini dia elok, sabuin kainya, kalau pada rumah sempurna kan pakaian tu. Ajaun anak-anak go, ajaun cucu-cucu kita, datuk-datuk kita kamu akan macam itu dia. Dan terkanang dan datuk dan le. Kalau bangi ke kami, kalau bangi apa ni nya kaya? Ang kalau tangkau ang ndak datuk bo ke masjid dah. Kalau tangkau ang kalau ndang bisa diatur dah nya. Ndak akan datuk bo ke masjid dah. Macam itu dek orang tua kita majau menanamkan agama go. Kalau nakal-nakal kalian tak ada bawa kalian mengaji beko dah. Jadi semenjak kecil apa yang lah tertanam di dalam kepalanya? Masjid, mengaji. Masjid, mengaji. Masjid, mengaji. Nyobangi cuna itu datuk-datuk kamu. Kini kan tak leh. Ang kalau tangkau-tangkau ang nak bawa kamal beko dah, kamal. Akhirnya apa? Amal dia tu terbayang tahu dia. Ang kalau tangkau ang beko ni nya, melawan ang kedennya. Ndak ada bawa linang paket HP lin. Paket dia tu yang terkonang dia lah. Kalau ada paket bisa main game segala macam. Tengok anak-anak kini ke, awak ni panyong nengok dia. Awak ni takut nengok dia. Dia apa ke ia tu? Nya ndak masuk dalam ilmun yuntafa'u bihi. Ajarkan yang bermanfaat. Apa gunanya? Nak boleh dia ajon pula ke orang lain deh. Ajon ke seorang, seorang dia ajon ke bertiga deh. Tiga dia ajon ke berlima deh. Berlima dia ajon ke orang sekampung deh. Sebanyak tu kan kita temo masuk di dalam kubu gitu, kan mengalir tawi tu. Dibuat dia uang dan bayi tu, kan mengalir tawi. Pahalanya. Majau nin buak macam itu juga. Maka jangan dia ajon uang nin buak. Apa dia betul? Hanya kan boleh tahu je kita sok buruk tu. Kalau seorang ni dia jauhnya, itu ya, sekali-sekali bana sampai ke awak. Tapi kalau ni seorang dia jauh 10 orang deh, ni buruk. Ni 10 ke dia jauh ni sebanjau dia ni buruk. Banyak tu. Ni kan mengalir. Itu yang kedua bapak-bapak ni ibu yang saya hormati. Ilmu yang berguna. Ni tidak berguna, jangan dipelajari, jangan diajaukan. Apa yang terakhir? Awaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada anak ada apa jangan? Inya menikahnya, kawinnya, cuman Allah Taala tidak dibenyo anak dia. Siapa ni kan mendoakannya ni? Tak kono di hadis Nabi ke dah ni. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, kalau ndak ada anaknya dah, orang lain yang akan mendoakan. Kita ni akan mendoakan. Ya. Balakinya meninggal bininya, laki ni akan mendoakan. Meninggal lakinya, bini ni akan mendoakan.
keluarga bininya, tetangganya, karib kerabatnya, itu nin kan mendoakan. Lai beliau cuna itu ranya beliau bonaunya. Cuma tanda solat jenazah. Salat jenazah dia kan tak sesodon sonak kita dah. Tapi kan kita doakannya. Allahumma ighfir lahu, kalau yang meninggal itu laki-laki. Kalau pedusi, Allahumma ighfir laha. Orang lain nama doakan. Sampai tu, aku masalah sampai yang bersinggung seketik masalah fikih. Sampai tu nya, kojo amal ibadah wangi duit kepada orang yang meninggal dunia. Kalau ditanyon ke ambo jawabannya sampai. Sampai. Itu jawabannya. Apa tanda sampai? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang menyampaikan doa Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan kita ragu pula oleh. Tapi kalau ada di antara kita yang bapa dapik mengoton tak sampai, tak lah, kena taga tu dah, silahkanlah. Tapi bagi saya pribadi, amal orang hidup kalau dihadiahkannya untuk yang sudah meninggal dunia, sampai. Sedekahnya untuk amaknya yang meninggal dunia, sampai. Dapat pahala dia amaknya tu, lai. Baca Al-Qurannya, sudah baca Al-Quran dia, dibaca surah Al-Fatihah dia, dibaca surah Yasin dia umpama. Atau apa katanya? Ya Allah, seumpama ada pahala bacaan yang hamba baca tadi, hamba hadiahkan untuk ibunda hamba tercinta. Semoga engkau meridhoinya ya Allah. Sampai dia, sampai. Ambo guru ambo cun itu dia jauh majau menyampaikan dah. Seumpama ada, seumpama adonya, nyulun tentu ibadah kita go berpahala leh, kan dia. Kalau leh karena Allahnya, lainnya. Tapi kalau dek uang lain, nah do. Maka sabu idenya dek mursyid go seumpama ada. Ya Allah, seumpama ada pahala bacaan yang hamba baca tadi, hamba hadiahkan untuk sabu. Baca surah Yasin, hadiahkan pahalanya. Angkat tangan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin hamba tadi ya Allah untuk sabu, ama, untuk ayambo yang telah meninggal dunia. Ada kisah bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam kitab I'anatul Talibin, ada seorang ulama memimpinya, orang yang saleh memimpinya nampak dia uang bawa buik menanti doa, bawa uang banyak, bawa buik menanti doa. Nya doa kita untuk orang meninggal dunia kadang-kadang kan umumnya nya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang muslim laki-laki, muslim pedusi, nin masih hidup atau yang lah mati ya Allah. Kan umum doa dia. Itu namanya paket umum namanya. Jadi orang saleh tadi memimpinya nampak dia uang banyak menanti doa kok. Tapi ada ibu-ibu seorang ndak soto ke uang banyak dia dah. Memanci aja seorang. Duduk seorang mamak ke datang dalam mimpi tu, bertanya ke ibu tu, bu ni mak, indak soto menemo doa ni banyak tu untuk orang banyak ni. Indak ada tuannya. Apa dia indaknya? Dan lah ada paket khusus untuk dayan. Dari siapanya? Anak dayan setiap malam Jumat tawi membaca Yasin untuk dayan. Jadi tidak ada perlu bawa buik paket umum tu lain ni. Tersintanya. Ya. Sabuin deh dalam mimpi tu mah. Siapa anak ibu ni nya? Anak den manggali sayu di pasau sianu nombor ni nya. Sintanya. So pagi tu dibuktikan deh. Dijangu deh ke pasau. Waang
Iya dia anak sianu. Ayo ni. Nde berasian dan berasuran mak engkau tadi malam. Cito-cito macam itu dia dia. Ayo ni. Lama sudah tu mimpi lo balik. Berasian lo balik orang soleh jaga. Lah nampak deh amak cakap soto berabui kena banyak cakap. Lainnya lah soto lo menampung paket umum tadi. Bertanya balik. Apa dik soto ibu kini? Otang kamu ndak soto kini lah soto mahnya. Iya ni nya. Ndak ada ni berkirim untuk dan lain. Sintanya di janguk so pagi deh. Upo anaknya tu yang manggali tu lah meninggal dunia pula. Apa bapak ni ibu yang saya hormati. Jadi yang sebenarnya dalam mazhab jumhur ulama, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita untuk yang meninggal dunia sampai. Kalau bertanya tuan-tuan dalilnya, tidak tersabuk dengan dalil dah saking banyaknya. Tapi yang selalu ambo sampaikan di mana-mana ada hadis Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayat tasesonyo dek tangisan ratapan keluarganya. Kalau ada orang meninggal dunia tu meratuk keluarganya. Meratuk, ndak menangis dah. Menangis ndak apa-apa je dah. Meratuk menangis ndak sama dah. Kalau menangis, mak, onde ya, ndak apa-apa je dah. Boleh dia, ni tidak boleh tu. Meratuk tu mau upik keputusan Allah. Kalau di Timur Tengah bapak-bapak ni ibu-ibu bersewa uang untuk meratuk tu. Bersewa. Jadi bisnis tu. Waliyadzubillah. Alhamdulillah di negara kita kan tak ada. Alhamdulillah. Kalau sompok lah ada tu. Meratuk tak boleh dah. Kenapa? Karena mayat diazabnya kalau keluarga meratuk. Cubalah. Nen meratuk siapa? Nenek duit dan mati. Nenek duit, nen terbedo siapa? Nen mati. Leka mungkin noh. Kau jonin buruk terbedo mayat dia. Tapi nenek elok tak sampai. Tak mungkin. Tak mungkin dah bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Ada dalil lain, banyak dalilnya. Kau dalam kitab kau sebanyak-banyak dalilnya. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati. Jadi ulang balik, apa kesimpulan kaji kita? Yang pertama, hadis ini menunjukkan betapa berharganya waktu hidup kita. Maka pakailah untuk beribadah. Dikaji mana jalan untuk sampai ke Allah Ta'ala tu. Dikaji mana? Nak boleh jangan sama zikir kita dengan zikir orang awam. Nak boleh jangan sama, nak boleh berbeza tahlil kita dengan tahlil orang awam. Orang awam berdantang-dantang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang-goyang ensel deh. Cuman tak dapat dia makna dah. Abang haji mana? Belajar mana? Duduk mana makamnya tu? Nak boleh ditompek sesodo, nak boleh terasa dek kita keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa niaga yang Allah Taala tawarkan kepada kita? Sedekahun jariyah. Wakaflah. Wakaflah ibu-ibu, wakaflah. Wakaflah. Harus ke masjid enggak? Enggak harus ke masjid dah. Ke sekolah, ke panti asuhan, ke orang miskin yang ke jalan untuk orang umum, wakaflah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan. Maka dia jawa anak tu nak boleh eloknya. Jangan diikuin mana selera anak boleh zaman kini. Kalau diikuin selera anak zaman kini, boleh sekolah jarak jauh kini. Sedangkan jarak dokek je lontan tu dapik dia leh. Kaji tu, aku jarak jauh lo mengaji. Ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengajian kita. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau ada dalam penyampaian tadi
yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bersua balik pada pengajian yang akan datang. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.